Kali ini saya membuat imbauan pada Presiden kita, Pak Joko Widodo, sehingga temanya memang Pak Jokowi hentikan manuver politik Anda. Jadi saya mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini manuver berbahaya yang dilakukan oleh Jokowi lewat tangan-tangan kekuasaannya. Manuver yang tanpa ragu-ragu, juga tanpa rasa malu. Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai adik iparnya Anwar Usman memutuskan menambah 1 tahun lagi buat Firly Bahuri CS sebagai pimpinan KPK. Jadi Anwar Usman yang sering mengatakan tidak pernah takut kepada siapapun kecuali pada Allah SWT, ternyata juga takut pada kakak iparnya, Kakanda Joko. Nah, berikutnya tentu seizin Jokowi, Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum. Tim ini terdiri dari pakar-pakar hukum kenamaan. Mereka bekerja sampai akhir Desember tahun 2023 ini. Itu rencananya. Tapi anehnya hasil tim tersebut nantinya berupa naskah akademis dan rancangan tahapan reformasi hukum itu diperuntukkan buat pemerintah yang akan datang. Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menurut saya ini menghina presiden terpilih nanti, karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Jadi dengan kata lain, supaya lawless Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti. Lantas lihat juga Pak Muldoko dan beberapa anak buahnya yang tidak pernah kenal lelah untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Cukup mengagetkan dan menggelikan menurut saya. Artinya apa yang sedang diperjuangkan tanda petik oleh Pak Muldoko dan kawan-kawan supaya ada fatwa dari MA bahwa kepemimpinan AHY ilegal, yang legal adalah kepemimpinannya, pasti semua itu sepengetahuan dan seizin Jokowi. Nah, juga jangan lupa pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa tidak ada kebijakan menteri, yang ada hanyalah kebijakan presiden. Apalagi Pak Muldoko adalah KSP presiden. Tentu dan pasti semuanya itu atas perintah dan arahan Jokowi. Nah, mengenai Pilpres tahun 2024 nanti, di beberapa kesempatan Jokowi tegas mengatakan bahwa tidak ada yang salah kalau dia cawe-cawe mengatur kemenangan jagoannya supaya jadi presiden penerusnya. Ini sebuah logika tanpa etika. Sebenarnya istilah cawe-cawe dalam bahasa Jawa berarti mencampuri urusan orang lain yang bukan haknya. Dan sifat campur tangan dalam istilah cawe-cawe itu ringan saja. Saya lihat Jokowi bukan lagi sekedar cawe-cawe, tetapi intervensi langsung dengan mengerahkan semua resources yang ia miliki. Secara ugal-ugalan, seluruh aparat di bawah kendalinya dikerahkan untuk mencapai target politiknya. Nah, kita juga dikagetkan dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun ini tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dan dalam PP ini pelaku usaha diizinkan mengekspor pasir laut milik Indonesia. Ya. Nah, padahal Bu Megawati ketika jadi presiden sudah melarang ekspor pasir laut sekitar 20 tahun lebih yang lalu. Jangan lupa saudara-saudaraku, Airport Changi yang dibangun tahun 1975 yang luasnya 25 km persegi, seluruhnya hasil reklamasi pasir laut Indonesia. Saudaraku, ini sekelumit cerita. Ketika saya jadi ketua MPR, saya kedatangan tamu
Perdana Menteri Singapura yang ditemani Dubes Singapura di Jakarta. Ketika saya bertanya, mengapa Singapura mencuri pasir laut Indonesia dengan menggunakan puluhan dredgers sepanjang siang dan malam, nasi Perdana Menteri Singapura itu mengatakan bahwa Singapura tidak mencuri, tetapi membeli pasir laut dari pasar bebas. Kemudian saya mengatakan bahwa Anda kan tahu bahwa pasir yang Anda beli di pasar bebas itu kan hasil curian dari pasir laut Indonesia. Lantas ketika dia diam sejenak, saya mengatakan kurang lebih, Sir, you have actually committed serious crimes by purchasing the sea sand of Indonesia while being aware that it was stolen from Indonesian territory. Ya. Jadi Bung, Sir, Anda tahu persis pasir laut yang Anda beli itu barang curian. Jadi Anda melakukan kejahatan besar. Nah kemudian dua tamu itu nampak kaget dan segera pulang. Nah para wakil ketua MPR yang mendampingi saya lantas berkata kurang lebih, wah Pak Amin, Anda terlalu straight to the point, nggak pakai basa-basi diplomasi. Tetapi mereka menyalami saya dengan hangat. Beliau-beliau itu adalah Pak Ginanjar Kartasasmita, Pak Legend Hari Sabarno, almarhum sekarang, Pak Insinyur Sucipto, juga sudah almarhum, dan Kiai Haji Khalil Bisri, juga sudah almarhum. Jadi Pak Jokowi, Anda mau membuat keputusan apa lagi supaya negara kita makin lemah? Jadi Pak Jokowi tinggal 15-16 bulan lagi Anda jadi presiden. Tolonglah pegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan jangan percaya pada sejumlah surveyor yang memuji-muji Anda. Kata Bang Edi Mulyadi, mereka itu bukan surveyors, tapi survey. Ya. Asal terus dibayar, mereka akan terus menyala dan bekerja sesuai pesanan. Nah semoga pesan saya sampai ke Pak Jokowi, hentikan manuver ugal-ugalan Anda, manuver politik. Ya. Kalau Anda tidak menghentikan manuver politik Anda yang ugal-ugalan itu, saya khawatir Anda bisa terjungkal di tengah jalan. Jadi tugas saya cuma menyampaikan, mudah-mudahan Anda bisa pikirkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.